Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Saat ini Forum Inspirasi Pojok ARN berjumpa dengan Bapak Iwan Rahayu SE. Beliau Wakil Ketua 1 DPRD Kota Tangerang Selatan. Apa kabar Pak Iwan? Sehat, baik. Ya, terima kasih. Pak Iwan, kami dari Forum Inspirasi ingin berbincang-bincang dengan Pak Iwan mengenai sebuah inspirasi dari Bapak Iwan Rahayu. Nah, Pak Iwan ini 3 periode ya? Ya. Bisa diceritakan mengenai inspirasi bisa bertahan sampai 3 periode, Pak Iwan? Baik, terima kasih. Sebelumnya sebetulnya masih banyak yang lebih baik dari saya. Namun demikian, tidak ada salahnya berbagi informasi, berbagi inspirasi untuk masyarakat atau kawan-kawan. Ada yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPRD atau wali kota atau apapun lah itu namanya yang dipilih oleh rakyat, itu menjadi hak daripada warga negara Republik Indonesia. Bukan membuka strategi, tapi paling tidak kita berbagi. Poinnya begini, pada saat 2009-2014 saya mencalonkan diri pertama sebagai anggota DPRD, awalnya dari tekad dulu. Tekad yang kuat untuk berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Mungkin orang mendengarnya terlalu muluk, tapi itulah memang tekad saya pada saat itu. Saya ingin berbuat lebih baik untuk masyarakat. Dari tekad itu akhirnya keluarga mendukung, baik keluarga besar saya maupun keluarga saya secara pribadi. Dan ini mungkin tidak kepada semua orang saya bercerita, tapi dalam forum inspirasi ini saya sampaikan. Yang memberikan semangat di luar daripada kawan-kawan, keluarga, dan semuanya adalah anak-anak saya. Jadi pada saat saya bilang ke keluarga saya maju sebagai calon anggota DPRD, waktu itu masih Kabupaten Tangsel, belum mekar. Karena pada saat itu daerah pemilihannya Pamulang, Ciputat, dan Ciputat Timur. Ini sangat kompleks, 3 kecamatan. Dan yang terpilih itu hanya 2 orang dari Tangsel, dari partai kami, PDI Perjuangan. Saya sampaikan kepada anak-anak malam pada saat itu, bahwasanya Papa ingin maju sebagai calon anggota DPRD Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, masih Kabupaten Tangerang. Anak-anak agak kaget karena daerah pemilihannya luas, tingkat kemenangan kans untuk berhasilnya pun ya mohon maaf sangat kecil. Anak-anak naik ke kamar, masuk ke kamar masing-masing, tiba-tiba keluar bawa celengannya mereka, siapan dan sebagainya. Itulah salah satu inspirasi saya, memperkuat. Mereka bawa celengannya, Pak, aku cuma bisa doakan dan aku bantu Papa. Ini bentuknya tabungan anak-anak semua diberikan. Nah, disitulah menjadi tekad yang begitu kuat. Anak-anak saya semuanya support, dukung. Saya sampaikan juga ke struktural juga, ke masyarakat, teman-teman semua saya sampaikan. Mohon doanya, mohon dukungannya, saya maju untuk berbuat yang lebih baik. Begitu juga dengan kawan-kawan pengurus. Semua berlomba-lomba membantu. Oke, saya bantu. Tidak dalam bentuk misalnya bokir atau finansial atau pengusaha gitu. Dah, ini ntar kita bantu. Enggak. Dari pengurus ada yang bantu 50.000, 30.000, mereka semua bantu. Udah, gambar dari saya, masang nggak usah bayar. Nah, dari situlah tekad itu akhirnya menjadi semakin kuat. Nah, setelah tekad itu menjadi kuat, saya sudah mulai dalam pikiran saya, karena orang tua saya menyampaikan, berpikirlah yang baik-baik. Akhirnya pikiran negatif itu akan hilang, pikiran jelek itu akan hilang. Berpikir aja yang baik. Kalau saya nanti jadi anggota dewan, saya akan berbuat untuk masyarakat. Apapun itu.
apapun itu berbuat saja kebaikan buat masyarakat. Nah dari situlah semakin bergulir, semakin orang mulai melihat, yakin bisa berbuat baik. Akhirnya proses berjalan segala macam semuanya, saya nggak main-main, saya nomor 3 waktu itu. Tidak mungkin jadi. 3 gimana? Saya nomor urut 3. Oh, nomor urut 3. 2009 itu masih nomor urut sepatu. Ya, masih nomor urut. Walaupun nomor 1 ini suaranya 1, yang saya nomor urut 3, saya suaranya 5.000, tetap saja yang jadi nomor 1. Masih nomor urut, berdasarkan nomor urut. Seperti itu. Sistem pemilihannya tertutup. Masih nomor urut. Saya berbuat saja. Jadi orang bilang, nggak mungkin jadi. Orang di Tangsel itu yang dikirim dari partai cuma 2. Masa salah satunya saya, kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Secara logika ya. Karena saya nomor 3. Kalaupun mau, harus suaranya itu harus memenuhi bilangan pembagi pemilu, BPP namanya. Nah itu BPP-nya setelah kita berhitung 30.000 suaranya. Baru mencapai BPP 2009. Dah, saya bilang, berbuat baik aja deh, pokoknya. Kalaupun saya tidak jadi, yang terpenting saya sudah berbuat baik kepada masyarakat. Saya sudah punya niat aja dulu, niat. Proses saya masih ingat betul, November itu tiba-tiba keputusan MK, majelis, bahwasanya pemilu 2009 diputuskan berdasarkan suara terbanyak Mulai sana kaget. Baru kaget. Nomor 1, nomor 2 semua seluruh Indonesia kaget. Ya. Akhirnya nomor 1 yang tidak berbuat apa, waktunya sudah tinggal beberapa minggu lagi. Udah nggak ada waktu lagi. Sementara saya 9 bulan itu udah berjalan. Jalan terus. Datang ke masyarakat minta tolong. Karena saya bukan incumbent. Saya bukan anggota dewan yang mencalonkan lagi. Saya baru mencalonkan. Saya minta dukungannya, saya berkomitmen, saya janji segala macam. Berkomitmen saja. Siapa tolong mohon dukungannya. Kalaupun saya berhasil berkat dukungan Bapak, saya akan berbuat semaksimal mungkin untuk Bapak secara pribadi, yaitu urusan kesehatan, urusan pendidikan, dan untuk wilayah itu urusan infrastruktur dan perbaikan-perbaikannya. Itu aja yang saya sampaikan. MK putuskan, akhirnya dengan keputusan itu saya semakin yakin bahwasanya sepertinya saya bisa mewakili apa yang diputuskan oleh MK berdasarkan suara terbanyak. Betul, 2009 pemilu, pemungutan suara, akhirnya saya bisa duduk di Kabupaten Tangerang. Di Kabupaten Tangerang loh, Tangsel belum mekar. 9 bulan saya di Kabupaten Tangerang. Setelah saya duduk, apa yang saya bisa perbuat untuk Tangerang Selatan, khususnya para pemilih saya dulu. Karena stempelnya anggota dewan itu, dia tidak, begitu dia jadi, dia tidak boleh melihat lagi siapa pemilih dia dan siapa bukan pemilih dia. Dia adalah wakil rakyat. Itu stempelnya, nggak bisa. Wakil rakyat dari RW ini nggak ada. Iwan Rahayu, anggota DPRD Kota Tangerang Selatan, stempelnya adalah wakil rakyat. Saya wakilnya rakyat, bapaknya rakyat ya, yang milih saya. Itu bapaknya rakyat. Saya diamanatkan oleh yang milih saya. Pak Iwan duduk jadi yang terus, bawa lo amanat saya, bawa lo urusan wilayah saya. Nah dari situlah mulai 9 bulan saya di kabupaten, karena Tangsel waktu itu belum mekar. Begitu saya Tangsel mekar, masih PJ wali kota, dari situ mulai saya mulai datangi kawan-kawan semua yang tadinya memilih saya, segala macam semua. Saya sampaikan Tangsel sudah mekar. Jadi apa yang kira-kira saya bisa perbuat untuk wilayah Bapak? Saya mulai sampaikan. Nah, jadi nomor handphone ini dari mulai 2009 sampai dengan saat ini belum berubah. Saya nomornya bukan belum berubah, tidak boleh dirubah. Tidak boleh dirubah. Karena apa? Orang yang memilih saya tahunya nomornya nomor ini. Jadi kalau saya robah berarti saya mengkhianati mereka. Kalau saya pun mau merubah, saya mesti menyampaikan dulu kepada pemilih saya, nomor saya berubah loh, mungkin kendala teknis dan sebagainya. Nah dari situlah mulai semuanya. Nah kaitan dengan strategi, sebetulnya untuk strategi saya tidak punya strategi. Yang terpenting begitu saya duduk, siapapun warga Tangerang Selatan, khususnya daerah pemilihan Pamulang, saya dari daerah pemilihan Pamulang,
seluruhnya itu warga Pamulang adalah bapaknya rakyat. Iya, iya. Jadi apapun keinginannya mereka, tanpa saya harus ngomong, Bapak dulu milih saya tidak pantas saya mesti bicara itu. Jadi mereka sampaikan, Pak tolong nih di wilayah kami banjir, Pak tolong nih di wilayah kami gorong-gorongnya mampet, Pak tolong nih kita tidak punya balai warga, Pak tolong nih ada pohon tumbang, Pak tolong nih jalan rusak. Semuanya itu karena eksekutornya bukan ada di kami, eksekutornya ada di Pemkot. Ah itu mesti saya sampaikan. Ini loh ada keluhan dari warga masyarakat di RW berapa, RT berapa, nih. Karena saya niatan ini, Pemkot berbuat baik saja. Nggak usah bilang itu bukan daerah pemilihannya Pak Iwan, itu daerah pemilihannya Pak Iwan. Nggak usah berbicara seperti itu. Dari situlah mulai bergulir orang-orang. Oh, Pak Iwan ternyata apa yang menjadi keinginan kita, Pak Iwan akomodir. Termasuk keluhan kesehatan. Datang warga masyarakat tiba-tiba sudah di depan IGD, RSUD. Pak nih, kita ditolak di rumah sakit. Saya sampaikan kepada direkturnya, itu ada warga Pamulang sakit, tolong ditangani dengan baik. Oh ya Pak, sabar Pak ya, karena rumah sakit IGD-nya penuh. Nah, dari situ saya sampaikan, Pak bukan ditolak, IGD-nya penuh, sabar ya. Nanti ada info, dari direktur, Pak udah boleh Pak, yang di IGD sudah dinaikkan ke rawat inap, silakan masuk Pak. Saya sampaikan lagi. Dari situ bergulir masyarakat. Mungkin karena saya tidak melihat siapa itu orangnya, bagaimana orangnya, ketua RW bukan, pengurus parpol bukan, atau apapun itu namanya. Dari mungkin masyarakat menilai kalau ngadu ke Pak Iwan cepat direspon. Mungkin. Karena saya kalau ada WA pasti, makanya kadang-kadang kalau bicara dengan orang, nih, kok orang megang-megang handphone? Enggak, saya cuma ngeliat ini ada keluhan atau tidak. Kalau nggak ada keluhan pasti saya kelihatan lagi. Dari situ mulai akhirnya dari Serpong Utara, dari Pondok Aren, dari Ciputat, akhirnya semua minta tolong. Buat saya nggak menjadi masalah. Toh saya anggota dewan, walaupun ada ketersinggungan itu kawan-kawan, saya selalu sampaikan dulu, itu ada lo di Pondok Aren, anggota dewannya, itu ada lo di Ciputat, silakan minta ke sana. Bapak ini udah di depan RSUD, tolong Pak. Ya sudah, saya nggak mau mempermasalahkan itu dari orang dari mana. Akhirnya saya sampaikan itu. Nah, niatan yang saya lakukan mungkin dari belajar dari yang saya bilang tadi. Saya coba mengikis sisi pemikiran negatif saya menjadi sisi pemikiran positif. Mau orang itu sembuh karena dokter itu, mau orang itu mohon maaf jeleknya dipanggil Tuhan juga di rumah sakit itu, saya selalu berpikir positif. Jadi dengan berpikir positif, nah yang saya terima dampak saya pun pasti semuanya akan menjadi positif. Nah ini seperti menjadi bola salju, sampaikan kepada masyarakat mulai semuanya. Nah dari situ saya harus menginventarisir, saya harus tahu sebetulnya mana sih masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan kehadiran anggota dewan. Bukan pemilih ya. Pertama kali saya bilang bukan pemilih. Yang benar-benar membutuhkan kehadiran anggota dewan. Saya coba bergabung. Ajak bergabung. Yuk, bisa nggak? Mau nggak bergabung dengan saya? Biar kita komunikasinya enak. Biar saya juga lebih akrab. Oke Pak, boleh mau Pak? Hampir rata-rata ketua RW, ketua RT bergabung. Apa nih namanya di grup nih? Biar enak. Biar yang sama-sama, saya nggak mau. Oh, awalnya muncul RW binaan Pak Iwan. Awalnya muncul dari mereka. Udah namain aja RW binaan Pak Iwan, RT binaan Pak Iwan. Nah, kita semua sama. Kita semua sama. Diuntungkanlah saya mewakili bapak-bapak semua. Akhirnya saya bilang, sudah kita namakan saja namanya RW Seperjuangan. Nah, itu sama-sama berjuang. Saya berjuang, Pak RW berjuang, semua berjuang. Kita namakan sindikat sederajat. Namanya RW Seperjuangan. Nah dari RW Seperjuangan itu mulai, sengaja saya buat grup itu, apapun pembicaraan di situ silakan bicara. Silakan berbicara di situ. Nggak ada yang dibatasi-batasi.
mau keluhan mau apa. Iya. Kalau keluhan itu menjadi koreksi diri saya. Kalau yang bagus nggak perlu dipuji-puji, yang jelek-jelek saja sampaikan ke saya. Nah, itu menjadi koreksi diri saya. Bukan untuk mencapai tingkat kesempurnaan, bukan. Tapi paling tidak saya tahu, oh ternyata saya kekurangan di sini. Dari 20 RW 2009, mulai 2014 pemilu lagi mulai bertambah lagi. Semakin bertambah, akhirnya di 2019 pemilu kemarin 60 RW 60. semuanya bergabung Luar biasa. dengan harapan bahwa Di wilayah mana? wilayah Pamulang saja ini Pamulang sebetulnya. saja, kan? Oh, iya. Cuma ada beberapa RW juga yang mau, Pak ikut gabung Pak, ya nggak apa-apa dari Nah. wilayah-wilayah lain. Kemarin saya juga bikin Iya. yang namanya turnamen bulu tangkis cup Iwan Rahayu juga dari Ciputat Timur, semua dari Pondok Aren semuanya ikut. Dari situ mulai. Nah, dari situ saya cuman sampaikan begini. Mungkin nanti masyarakat yang melihat pada saat saya berkampanye atau apapun itu namanya, silakan sama tidak dengan yang pada saat saya kampanye. Saya selalu sampaikan begini. Kalau ada yang lebih baik dari saya, pilih orang itu. Jangan pilih saya. Pilih orang itu. Tapi ini juga pembelajaran buat masyarakat. Tapi selama 5 tahun orang itu duduk sebagai anggota dewan, minta. Mintanya bukan minta duit. Minta yang namanya pendidikan, kesehatan, pembangunan, minta. Jangan diamkan anggota dewan yang sudah duduk itu makan gaji buta. Nanti dia akan turun lagi 5 tahun berikutnya. Bagi-bagi uang lagi, jadi lagi. Akhirnya wilayah tidak akan pernah terbangun. Akhirnya anggota dewan tersebut tidak akan pernah berbuat apa-apa. Begitu juga dengan kepala daerah dan sebagainya. Minta agar kepala daerah atau anggota dewan itu tahu di mana sebetulnya dia dipilih. Dengan dia dipilih dimanapun, yang pertama kali dia bisa berbuat apa sih di wilayah situ. Minimal jangan begitu habis dilantik jadi anggota dewan ganti nomor handphone. Nggak bisa dihubungi. 5 tahun turun lagi alasan dengan minimal dia bisa duduk bareng. Apa sih keluhan dari masyarakat? Nah, keluhan dari masyarakat tinggal sampaikan ke pemerintah kota karena eksekutornya ada di pemerintah kota. Jadi hal-hal yang demikian buat masyarakat yang mau maju besok juga ikut dalam kancah pemilihan, tidak perlu strategi khusus dan berbuat baik saja kepada masyarakat. Apa sih keluhan dari masyarakat? Nah, keluhan dari masyarakat tinggal sampaikan ke pemerintah kota karena eksekutornya ada di pemerintah kota. Jadi hal-hal yang demikian buat masyarakat yang mau maju besok juga ikut dalam kancah pemilihan, tidak perlu strategi khusus dan berbuat baik saja kepada masyarakat. Ini memang kenyataan yang memang mungkin sudah banyak yang ngalamin, termasuk diri saya ngalamin. Berbuat baik saja dan jangan pernah menilai perbuatan baik kita, biarkan orang lain yang menilai. Itu akan kita nikmati hasilnya nanti. Oh, ternyata saya di RW sini banyak suara saya ya. Oh, ternyata di RW sini banyak suaranya. Oh, ternyata itu masyarakat yang menilai, bukan kita menilai. Oh, saya udah berbuat banyak loh Bu, besok pilih saya. Oh, saya udah berbuat banyak. Jangan pernah berbicara. Berbuat baik saja. Masyarakat yang menilai apakah perbuatan kita selama duduk, khususnya buat incumbent, apakah kita selama duduk sebagai anggota dewan sudah berbuat banyak buat masyarakat. Menanam karakter menuai nasib. Pendidikan tinggi bukan hanya tingkat ilmu, tapi harus sampai pada tingkat mencintai fakir miskin, membela kaum mustadafin atau orang-orang teraniaya. Hari ini Pak Iwan Rahayu membuktikan beliau bermanfaat. Sekali lagi, aku bermanfaat maka aku ada. Hari ini Pak Iwan Rahayu sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat di Tangsel yang sudah merasakan, gitu kan? Karena semuanya harus dirasakan. Terima kasih Pak Iwan Rahayu sudah berkenan di Forum Inspirasi Pojok ARN. Ya, dari kami